الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang Allah muliakan, sholat duha merupakan salah satu di antara sholat sunnah yang sangat istimewa, sehingga tak heran sholat duha sangat dianjurkan bagi umat muslim yang menginginkan dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu, kapan waktu yang sesuai untuk mengerjakan sholat duha? Waktu untuk memulai mengerjakan sholat duha adalah sejak matahari naik hingga condong ke barat. Jika dihitung dengan jam, yakni sekitar jam 7 pagi sampai sebelum jam 12 siang atau 15 menit sebelum masuk waktu zuhur. Akan tetapi, yang lebih utamanya untuk mengerjakan sholat duha adalah pada seperempatnya atau di antara jam 8 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Lalu apa keutamaan ketika kita mengerjakan sholat duha? Dan apakah harus ataupun wajib membaca surat ad-duha saat mengerjakan sholat duha? Merupakan salah satu wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah untuk menjadi amalan harian. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kekasihku Nabi Muhammad mewasiatkan padaku untuk berpuasa 3 hari dalam tiap bulan, melakukan 2 rakaat salat duha, dan melakukan salat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman yang Allah muliakan, kalau berbicara soal wasiat, mungkin yang berpikir dalam benak kita adalah yang berkaitan dengan harta benda saja. Padahal harta benda terkadang menjerumuskan kita kepada hal-hal yang kurang baik, dan tidak sedikit manusia yang lupa akan dirinya karena merasa kekayaan bisa mengkekalkannya. Padahal pendapat tersebut sangatlah tidak benar. Lalu kenapa Rasulullah SAW mewasiatkan salat duha? Ketahuilah, barang siapa yang mengerjakan salat duha karena Allah, insya Allah orang tersebut akan dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi bekal amal soleh kita saat kita menghadap kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi saudaraku yang belum sempat mengerjakan sholat duha sampai sekarang, mulailah untuk mencoba mengerjakan sholat duha, karena Rasulullah SAW mewasiatkan kepada seluruh umat muslim dimanapun berada. Pahalanya seperti bersedekah pada tiap ruas tulang-tulang Bani Adam. Dalam tubuh manusia terdapat 360 persendian, dan maksud seperti bersedekah pada tiap-tiap ruas tulang-tulang adalah kita mendapatkan ganjaran pahala yang sangat banyak, layaknya persendian yang ada pada tubuh kita. Kalau diibaratkan dengan mengerjakan sholat duha, seluruh persendian kita akan bergerak, dan setiap gerak tubuh kita akan dihitung sebagai bersedekah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Bacaan tahlil la ilaha illallah bisa sebagai sedekah, dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah.
Begitu pula amar ma'ruf atau mengajak kepada ketaatan dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau bisa diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Sudah sepantasnya sholat duha ini dapat kita kerjakan secara rutin terus-menerus. Meski hanya sebagai sholat sunnah, tetapi mempunyai keutamaan dan kedudukan yang sangat luar biasa dan sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, umat muslim semuanya sudah sepatutnya untuk mengerjakan sholat duha ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan salatnya orang-orang yang bertobat. Rasulullah SAW bersabda, salatnya orang-orang yang bertobat adalah pada saat berdirinya anak unta karena teriknya matahari. Hadis riwayat Muslim. Syekh Muhammad Shaleh Al-Utsaimin dan Syekh Abdul Aziz bin Rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan bahwa salat yang dimaksud adalah sholat duha. Jadi saudaraku semuanya, bagi yang sudah mengerjakan salat duha, pertahankan supaya bisa rutin mengerjakannya. Dan bagi yang belum mengerjakannya dan ingin mendapatkan keutamaan dari sholat duha tersebut, cobalah memulai untuk mengerjakan sholat duha ini. Insya Allah akan lebih cepat diijabah rezeki kita. Allah akan mencukupkan rezeki kita. Allah akan menjadikan bekal amal soleh dan masih banyak lagi keutamaan lain yang akan kita rasakan dari segi spiritual ataupun iman maupun secara fisik. Lalu mengenai apakah surat yang harus dibaca pada sholat duha adalah ad-duha? Sepanjang pengetahuan saya, belum ada dalil atau hadis yang menyatakan tentang surah-surah khusus yang harus dibacakan pada sholat duha. Jadi bisa disimpulkan bahwa surah apapun itu boleh dibaca. Akan tetapi lebih dianjurkan untuk membaca surah Asy-Syams dan juga ad-duha. Surah Asy-Syams terdiri dari 15 ayat dan surah ad-duha hanya terdiri dari 11 ayat. Jadi bagi saudaraku yang belum hafal, bisa menghafal dan memahami maknanya. Surah Asy-Syams berbicara tentang keberuntungan bagi orang-orang yang mau mensucikan jiwanya dari segala kotoran ataupun dosa dan kemaksiatan. Dan surah ad-duha berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang bertakwa. Berbicara tentang kecukupan rezeki dan larangan untuk menghardik anak yatim, juga orang yang meminta-minta, dan mengenai perintah untuk selalu mensyukuri anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.